Shalom The Warriors. Di dalam channel YouTube kami The Warriors ada salah satu program acara yang membicarakan seputar wanita tentunya, dan nama program acara tersebut adalah Woman of God. Nah, tentunya judulnya aja Woman of God akan berbicara seputar wanita, yaitu peran wanita sebagai seorang istri, kemudian peran wanita sebagai orang tua buat anak, dan kemudian peran wanita di dalam kehidupan rumah tangganya, dan masih banyak lagi yang lain. Tentunya jika kita para wanita yang menonton acara ini tentunya akan sangat memberkati kita. Jadi mari kita saksikan bersama acara ini. Dan jangan lupa ya, di subscribe channel YouTube kami The Warriors. Kalau suka di like, kalaupun tidak suka bolehlah di dislike. Nah, kemudian kalau mau bertanya silakan tinggalkan pertanyaan di dalam kolom komentar yang ada di bawah. Dan juga untuk mendukung pelayanan kami bisa juga disalurkan ke rekening yang ada di bawah kolom deskripsi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo. Jeng An, ya ampun. Aduh, ngomong ini langsung begitu itu langsung. Apa kabar semuanya? Sukacita. Kabar baik. Kabar baik. Puji Tuhan. Aku tersepona nih lihat Jeng An. Hah? Tersepona. Terus pesona. Kayak lagu dong. Aduh. Luar biasa. Makin cantik nih. Ya, berapa bulan? Berapa bulan nggak ketemu sama Jeng-Jeng ini, dan juga pendengar The Warriors. Kangen juga Salam semua. Thank you buat semua support dan doanya. Jujur hari ini kalau boleh ada tetesan air mata, itu air mata sukacita. Bener-bener ya. Ternyata kita bukan sekedar siaran, tetapi kita terjalin secara batin ya. Dimana keadaan kemarin itu kita benar-benar topang luar biasa di dalam doa. Ini ada apa sih sebenarnya gitu ya? Kok ada air mata sukacita, ada topang doa ya? Ya kita kan tahu ya, beberapa saat ini Jeng An tidak bersama dengan kita gitu ya. Waktu sebelumnya kan kita banyak bahas nih tentang keadaan situasi saat ini gitu ya. Ternyata atas perkenanan Tuhan, Jeng An boleh mengambil bagian di dalam bagian itu. Nah, sore hari ini nih, nah satu kebetulan ya, waktu sudah diatur, Jeng An sudah kembali sehat, ya luar biasa. Sampai kita bilang gini ya, ini kok lockdown tambah bener-bener berubah ya, jadi tambah imut-imut ayu gitu. Semua hanya karena kasih setia Tuhan gitu ya. Amen. Sore hari ini kita mau bahas ya. Ini kan yang suka orang bilang nih, bertanya-tanya, sampai sekarang aja masih begini keadaannya nih. Masih ada juga yang ngomong sama saya juga pribadi. COVID itu ada gak sih? Katanya bilang begitu. Hah? Saya kan pakai masker. Bu, yang nanya bukan orang biasa loh. Bu, emang ibu percaya COVID itu ada gak sih? Katanya gitu. Saya bilang, saya percaya ada. Karena saat ini yang terkena itu adalah orang-orang yang memang saya kenal, bahkan yang saya sayang, yang saya kasihi, seperti itu. Jadi biarlah topik hari ini kita mau bahas nih, Jeng An, COVID itu ada sih? COVID itu ada gak sih? Aku jadi mau nangis. Aduh. Ya, kira-kira bagaimana nih Jeng An boleh berbagi ya pengalaman cerita yang luar biasa. Kalau saya bilang ini seperti masuk di arum jeram
main di arung jeram gitu ya. Arung jeram Dufan keluarnya happy kan ya. Tapi ini juga happy ngelihatnya gitu ya. Jangan boleh bagi gak kira-kira? COVID itu ada gak sih Jeng An kalau aku tanya nih sekarang nih Jeng An? Aduh. Oke lah. Ini si Jeng kemana nih? Kemana ya Jeng ya? Wah, dia Kayaknya kemana nih? Dia nangis baru dulu udah kali ini. udah lama nggak ketemu, jangan ngilang, hey. Iya nih. Wah, dia lagi masuk lagi tuh, dia lagi masuk lagi. Cantik dasar. Ya, kita berbagi lah ya. Ya, Oke. Aku sangat senang hari ini kita bisa ketemu. Ya, saya pikir apa namanya ya, itu hari ini kita nggak bisa ketemu ngobrol begini lagi gitu ya. Dimana kita bisa saling share, saling menguatkan. Saya ngerasa apa teman-teman di Woman of God ini betul-betul Woman of God, betul-betul wanita-wanitanya Tuhan gitu. Jangan pernah keluar dari satu apa namanya ya, perkumpulan yang tulus mendoakan gitu. Dan saya berdoa sungguh Woman of God ini bisa memberkati banyak orang ya, bukan sekedar ngobrol-ngobrol kosong gitu. Kalau hari ini kita saya ditanya gitu, punya satu cerita gitu ya, COVID itu ada nggak sih? Mungkin saya cuma bisa cerita bahwa bersyukurlah buat orang-orang yang tidak terkena COVID, karena pertanyaan itu nggak akan pernah ada, nggak pernah nongol tuh pertanyaan kalau tidak mengalami. Tapi pada saat kita mengalami, itu adalah satu saat di mana kita nggak bisa lagi basa-basi dengan hidup ini. Saya nggak tahu ya waktu itu saya kenanya kapan, di mana, kemudian karena apa gitu ya. Karena disuruh pakai masker, kita pakai masker, cuci tangan, kemudian jaga jarak gitu. Walaupun saya wira swasta, tapi saya jaga jarak gitu sama orang. Kalau dibilang COVID ada nggak sih? Mungkin saya cuma bisa bilang bahwa hanya orang-orang yang maaf dalam tanda kutip tengil gitu ya, yang bertanya ini tengil gitu, tengil apa namanya, sombong ya, iya. nggak mau lihat situasi kiri kanan gitu, yang hanya memikirkan diri sendiri gitu. Karena dia aman, karena dia karena dia kelilingnya aman gitu, merasa aman ya. Mungkin tapi pada saat kita kena, kita nggak punya waktu untuk mikir itu gitu, karena kita berpacu dengan apa ya, nyawa ya kalau saya bilang gitu ya. Serius. Jadi kalau boleh cerita tentang kesaksian hidup ya, tadi kita ngobrol-ngobrol sejenak gitu ya. Jeng R kan bilang ini kesempatan kedua, itu betul banget. Iya, Bener selamat banget. di kesempatan kedua berarti kan. Betul banget. Jadi kalau boleh Sebelumnya maaf nih, kenapa saya ya. bicara begitu? Karena banyak sekali juga para sahabat, para hamba-hamba Tuhan, anak Tuhan, yang hidupnya gimana, tapi kembali pada akhirnya oleh karena COVID ini gitu ya. Makanya dibilang kalau kita yang memang bisa lolos, yaitu sebenarnya kita masuk di dalam kehidupan yang kedua. Makanya saya bilang adalah kehidupan yang kedua. Lanjut. Betul banget. Itu betul banget, Jang. Kalau saya boleh cerita, boleh sharing gitu ya. Mungkin kalau boleh ngomong apa adanya gitu, gejala setiap orang pada saat COVID ini nggak sama. Jadi kalau kita kemarin begitu sangat hafal barangkali di kepala kita ya, kalau COVID itu akan pegel-pegel, ngilu-ngilu, terus pusing, kemudian batuk-batuk, mungkin juga kayak tidur nggak enak, kemudian panas, demam gitu. Nggak semua orang loh ngalamin begitu. Jadi gejala setiap orang itu beda-beda ternyata, tergantung kepada imun tubuhnya dia gitu. Nah, giliran kita yang kena, saya termasuk orang yang kenanya
cukup parah gitu. Hmm. Karena semua gejala saya dapat gitu. Hmm. Saya nggak tahu itu kena di mana loh. Ya, jadi begitu banyak orang yang orang ngomongnya OTG kan ya, orang tanpa gejala itu nggak kelihatan sama sekali. Hmm. Kita bisa bergaul dengan dia. Bahkan yang tadi mungkin ya, kita akan bilang ada nggak sih itu COVID? Kayaknya gue kemana-mana tiap hari nggak pakai masker juga nggak kena gitu. Andai kan orang itu punya waktu kemudian memaksa diri untuk periksa, kayaknya dia juga positif gue rasa gitu. Ya. Hmm. Cuman mungkin imun tubuhnya kuat, tetapi dia hanya untuk dirinya, dia tidak berpikir untuk orang lain yang mungkin imun tubuhnya lebih rendah daripada dia gitu. Nah pada saat kena ini, itu yang saya bilang gejalanya beda-beda gitu, nggak semua. Nah kalau saya cukup parah karena demamnya dapat gitu, terus apalagi ya sakit ngilu-ngilu itu dapat, halusinasi dapat, diare dapat, batuk-batuk dapat, nggak bisa tidur, kalau sesek napas udah nggak. Ini yang mungkin saya bilang pertanyaan konyol buat orang yang masih mempertanyakan apakah COVID ini ada. Saya sangat serius dengan ini. Kenapa? Mungkin saya cuma bisa bilang begini, teman-teman The Warriors yang luar biasa yang dikasihi Tuhan dan juga saudara-saudaraku di sini ya, jangan pernah meremehkan COVID, apalagi sampai bertanya, itu seolah sombong banget gitu. Karena pada saat kita mengalami, saya cuma bisa bilang bahwa lu bisa deh nahan lapar ya, nahan haus, nahan sakit badan ya, nggak enak mau ngapa-ngapain, hilang penciuman, nggak enak makan, itu buat kita biasa barangkali ya. Tapi kalau lu nggak bisa napas, lu sesek napas, lu nggak akan pernah punya waktu untuk berpikir ke arah pertanyaan tadi gitu. Itu sama sekali nggak punya waktu buat mikir nih COVID ini ada apa enggak. Jadi kalau saya dulu napas ya cuman begitu doang gitu, kayak cuma sampai di sini gitu, itu apa ya, ya nggak punya waktu untuk berpikir yang lain gitu, karena napas itu begitu luar biasa, begitu urgensi, begitu penting gitu, sehingga kita nggak punya waktu. Jadi maaf dalam tanda kutip, jadi bego nih pikiran kita jadi bego, kita nggak bisa ngomong apa-apa gitu karena kita nggak bisa napas, oksigen nggak ada di kepala gitu. Jadi kalau ada orang-orang sekitar kita yang sangat maafkan saya bilang apa ya, meremehkan, bahkan nyepelein, bahkan seenak dia gitu hidupnya, saya cuma bisa bilang berdoa saja semoga kamu nggak merasakan apa yang kita rasakan gitu. Itu baru satu ya. Saya cuma punya cerita begini, kenapa saya sangat suka dengan tema ini, tema hari ini, apakah COVID itu ada? Pertanyaan itu harus kita jawab pada saat kita betul-betul ada di titik terendah. Tahu nggak Jeng, saya pada saat saya kena, saya lapor loh ke RT, ke RW, ke kelurahan, saya lapor ke puskesmas terdekat, karena mereka bilang kita harus lapor. Entah apalah gunanya, saya nggak ngerti. Tapi tahu nggak, education masyarakat kita yang sungguh sangat-sangat rendah membuat apa yang kita lakukan ini menjadi salah. Luar biasa nggak? Jadi kita nih yang katanya kalau kena COVID itu harus happy, harus berpikir positif, berpikir tenang. Justru kita di pressure. Dengan apa? Rumah kita di shoot. Nih loh rumah yang kena COVID begitu ya. Kemudian diinfokan kepada semua orang. Kalau mereka bilang COVID itu nggak ada, kenapa mereka takut bergaul dengan kita gitu? Kalau kita lewat nih tutup hidung, padahal kita istilahnya tidak pernah keluar rumah, kita keluar hanya untuk misalnya swab lagi gitu ya. Itu education mereka sangat rendah sekali. Jadi benar-benar kita ngerasa kita kayak dikucilin gitu ya.
Jadi kalau dia bilang apakah COVID ini ada, harusnya lo nggak usah bersikap begitu. Kalau saya bisa melihat misalnya di tempat saya lah ya, itu bukan kota Madia, kabupaten. Tapi saya percaya ini juga banyak di sekitar kita gitu. Orang itu melihat pertumbuhan orang yang kena COVID itu udah sampai digit 2 loh, every day. Sangat-sangat luar biasa. Walaupun sekarang pertumbuhan orang yang sembuh juga banyak gitu ya. Tapi orang yang kena COVID itu luar biasa tinggi. Harusnya itu menjadi perhatian penuh dong. Nggak usah ngomong negara lah, ngomong pribadi, lepas pribadi aja. Tapi begitu banyak orang nongkrong di jalan ya kan, masih ada party-party dan sebagainya, dan mereka tuh tidak pakai jarak, nggak pakai masker pula. Saya nggak yakin mereka nggak kena. Kenapa? Ya bukan menghakimi kali ya, sorry to say, saya ngomong apa adanya. Emang lu minum yang sangat bergizi ya, makanan bergizi ya, sehingga lu sangat yakin bahwa lu nggak kena? Nggak juga kayaknya. Jadi saya mungkin pada saat itu saya bisa merasakan bagaimana seseorang yang ditinggalkan orang yang dikasihi gara-gara COVID gitu. Saya jadi lebih sedikit empati gitu, karena nggak enak banget nggak bisa napas loh. Ini ngomong begini saya bersyukur ya, saya bersyukur Tuhan luar biasa baik, saya masih bisa bicara. Waktu kemarin mungkin saya minta maaf ya sama Jeng R, sama Jeng E, dan juga beberapa orang barangkali yang saya tidak angkat teleponnya. Itu nggak bisa. Jadi kalau saya terima telepon ya, itu ngomong, itu batuknya bisa sampai 30 menit nggak berhenti. Itu sakit banget, tidak ada, sakit banget. Batuknya tuh, aduh, batuk kering tapi gimana ya, sakit di dada itu sakit, jadi capek gitu. Terus kalau kita istilahnya paksain gitu, jangankan ngomong gitu, ketawa aja sebentar udah batuk terus gitu, nah, itu udah nggak bisa tidur tuh pasti. Padahal orang COVID itu harus tidur, nggak boleh begadang gitu. Nah itu memperlama penyembuhan. Jadi coba deh kita benar-benar lebih serius dengan COVID ini gitu. Siapa yang mau kena COVID? Gak ada yang mau kena gitu. Tapi luar biasa. Kalau pertanyaannya misalnya dirawat nggak gitu, mau masuk rumah sakit nggak? Saya cuma bisa bilang lebih baik di rumah. Kenapa? Ada satu hal yang sangat mungkin kita mesti renungin kali ya. Kalau kita bawa orang yang sakit COVID itu ke rumah sakit, itu ada 2 sebetulnya yang harus kita pikirkan dalam. Yang pertama, kita harus ikhlas pada saat dia masuk ke rumah sakit. Kemudian kita pulang menyerahkan orang itu ke rumah sakit, ada 2 yang akan terjadi. Yang pertama, itu adalah pertemuan kita terakhir dengan dia, ya. Atau kita masih dikasih kesempatan untuk ketemu. Dan itu adalah boleh dibilang penderitaan. Kenapa penderitaan? Ya karena dia sendirian. Suster sama dokter kan nggak bisa 24 jam jagain. Jadi dia harus berjuang sendiri. Dan itu sama sekali nggak enak. Jadi pada saat saya mengalami, kemudian saya agak sedikit parah karena nafas saya susah, saya mau dibawa ke rumah sakit, udah di parkiran UGD, RSUD waktu itu. Saya bilang saya mau pulang, gak apa-apa lah, kalau memang Tuhan izinkan saya sampai di sini, umurnya ya saya di dekat saudara-saudara saya aja gitu. Tapi dengan pertimbangan banyak hal gitu ya, saya akhirnya pulang. Dan itu adalah hal-hal yang sangat luar biasa. Ya saya sih sebenarnya nggak mau ingat-ingat ya karena itu nggak enak, nggak bisa napas, itu nggak enak. Yang saya bisa lakukan saya cuma bisa nyanyi gitu. Saya nggak mau bikin gugup orang di sekitar saya cuma bisa nyanyi. Saat itu saya cuma nyanyi ini lagu yang sangat sederhana yang bisa saya ingat gitu. Saya nyanyi tenang
Tuhanlah yang memimpinku, tanganku di akan teguh, hatiku berserah penuh, tanganku di akan teguh. Itu lagu yang saya nyanyiin berulang-ulang. Saya nggak bisa doa, jadi jangan berpikir rohani gitu ya. Saya cuma bisa berdoa doa Bapa kami berulang-ulang. Bapa kami yang di sorga itu saya ulang-ulang karena nggak ada kata-kata. Saya nggak tidak meminta Tuhan untuk menyembuhkan saya segera, karena saya sangat ingin berpikir positif tentang Tuhan, bahwa Tuhan paling tahu yang terbaik buat saya. Jadi saya hanya ingat satu ayat ya, yang Korintus 13 ayat 10 ya. Apa kebalik tuh? Saya ini nggak tahu dampaknya atau gimana, saya nggak tahu ya. Agak suka pelupa gitu sekarang. Agak apa namanya? Kalau ngomong juga agak lama apa gimana ya? Jadi agak sering lupa. Saya ingat pokoknya pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa. Jadi saya ngomong sama diri sendiri, anti ayo gitu, ini pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatanmu. Kalau kamu dicobai, yang hebatnya Tuhan setia, dia akan memberikan kamu jalan keluar. 1 Korintus 10 ayat 13. 13 ya. Itu kekuatan saya nggak ingat banyak ayat gitu, dan nggak bisa ngomong. Kalau ngomong nanti nangis, kalau nangis nanti imun tubuhnya turun gitu ya. Jadi saya coba untuk mensupport diri sendiri betapa bahayanya COVID ini gitu, betapa luar biasa. Jadi kalau saya bilang pada saat itu, Tuhan jangan ada yang sakit lagi kayak begini gitu, karena nggak bisa napas itu nggak enak ya. Semua the warriors yang mendengarkan Kesaksian. acara hari ini gitu ya, saya cuma bisa bilang jaga kesehatan, taat sama protokol pemerintah. Itu bukan untuk orang lain, itu untuk kita. Pada saat nanti amit-amit gitu ya kita kena, nggak ada yang bisa tolong selain dirimu sendiri dan Tuhanmu. Nggak ada, sungguh nggak ada gitu. Sekalipun mereka mungkin mau menolong tapi nggak bisa, karena menarik napas. Betapa bersyukurnya kita, betapa dahsyatnya Allah kita ya, yang sangat adil begitu ya. Dia memberikan oksigen itu untuk anak-anaknya dan untuk orang yang tidak diaku sebagai anaknya. Semua adil loh. Betapa bahagianya pada saat kita bisa, ya Tuhan, ini sesuatu yang sangat indah buat saya loh ya saat ini. Saya bisa, ya Tuhan enak banget gitu. Waktu kemarin itu cuma sampai di sini, ampun Tuhan, ini betapa mahalnya. Jadi jangan pernah remehkan COVID ini, bahkan sampai bertanya. Kalau kita bisa ngelihat gitu ya, orang-orang gitu ngomong dengan sangat sombongnya, dengan sangat angkuh. Kalau buat saya, bahasa saya tengil gitu. Ada nggak sih tuh COVID itu cuman politik pemerintah gitu ya? Ya berdoalah Anda tidak kena gitu. Berdoalah Anda tidak kena. Kalau Anda kena, Anda tidak akan pernah berkata seperti itu. Walaupun di sekeliling kita begitu banyak saudara-saudara kita, tetangga barangkali yang sudah meninggalkan kita gitu ya, dengan apa ya, tiba-tiba mau umurnya berapapun, masa itu juga nggak bisa membuat kita untuk rendah hati dan percaya bahwa ini situasi yang sangat gawat gitu. Jadi buat saya COVID ini positifnya juga banyak gitu. Kita jadi
tidak sombong ya, rendah hati, bahwa sedikit aja kita lupa nafas, kita nggak dikasih kesempatan lagi. Dan itu benar-benar nggak enak, sangat nggak enak. Mungkin itu yang bisa saya saksikan, dan itu gejala-gejala yang kita alami bukan belum seberapa. Bahkan saya dibilang jangan ngomong-ngomong tentang COVID ya, bilang aja nggak pernah kena COVID gitu. Kita ngomong jujur, ada juga yang yang suruh kita nggak jujur gitu. Kita ngomong ke orang, dibilang kita ini harus harus tahu diri gitu. Tapi setelah kita sekeluarga sembuh, ada juga yang kena, itu justru disembunyikan gitu. Saya malah agak gimana gitu ya. Saya tanya siapa yang kena, karena kan saya tahu bagaimana rasanya kena COVID, kemudian bagaimana kita di rumah mengurung diri gitu. Ya saya ingin membalas gitu, artinya ya ngasih makanan gitu kan, pengen ngasih pengen support gitu kan. Dan yang perlu diketahui, kalau kita sudah kena kira-kira 14 hari gitu, itu sebenarnya kita sudah tidak menularkan, kita sudah tidak kena, mungkin masih ada gejala-gejalanya, tapi itu sudah bangkainya aja dalam tubuh kita gitu, dia tidak menularkan. Nah saya ingin berbagi gitu, mungkin tidak seberapa, tapi justru mereka menyembunyikan gitu bahwa mereka kena gitu. Tidak seheboh pada saat kami gitu ya, sampai di syuting, ini loh rumahnya gitu loh, dan segalanya. Sampai ada satu kejadian yang nggak perlu di-share barangkali ya, tidak mengenakan dari lingkungan kami, tapi itu benar-benar saya berpikir positif bahwa mereka kurang pengetahuan tentang COVID gitu, dan sehingga mereka meremehkan. Itu sih yang bisa saya share ya. The Warriors ini luar biasa sih, kalau bilang doanya ya, supportnya luar biasa. Ya keren banget ya, Jeng Anti. Saya sendiri pun terberkati gitu ya, maksudnya di awal tahu kejadian, ya namanya kita tim ya. Ada satu teman kita yang kena tuh di awal kita ada acara ini pun kita bahas itu gitu kan. Sedemikian banget kita menjaga gitu kan. Kita aja yang menjaga aja bisa kena gitu loh. Apalagi kayak Jeng An sendiri tuh termasuk yang ikutin protokol banget kan. Maksudnya terlalu memang ikutin semua protokol gitu. Tapi ternyata ya Tuhan izinkan juga gitu ya. Jadi teman-teman The Warriors, kita sudah dengar gitu ya pemaparan dari Jeng Anti. Mari sama-sama kita mengubah cara hidup kita, semakin menjaga protokol. Jadi bukan untuk diri sendiri saja, tapi untuk banyak orang gitu ya. Jadi untuk satu sesi ini kita sudah diberkati dengan kesaksian dari Jeng Anti. Apakah COVID itu ada? Ada nih. Teman kita ini nih udah ngerasain gitu ya. Betapa tuh narik nafas itu tuh berharga banget gitu. Jadi teman-teman yang masih mau dengerin gitu ya, sampai ketemu minggu depan di episode yang baru. Pokoknya kita masih membahas lagi sampai kita benar-benar tahu secara detail gitu ya tentang perkembangan COVID ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.